Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang fisika. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist. Nah, kali ini kita akan masuk ke optik geometri, di mana yang pertama sekali itu materinya. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal optik geometri 1. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya kita berlangganan dan mendukung video ini. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kakak sudah tuliskan soalnya. Ini adalah contoh soal dari optika geometri. Untuk materi pertama, ini adalah contoh soalnya. Nah, soal yang pertama adalah, perhatikan ya. Sebuah cermin didekatkan dengan cermin lain sehingga membentuk sudut seperti pada gambar. Jadi di pertemuan sebelumnya kan cermin itu bisa dihadapkan dan akan membentuk lebih dari satu bayangan jika dia membentuk sudut. Nah, kalau lebih dari satu bayangan, bagaimana Kak hukum Snelliusnya? Karena di situ akan terjadi beberapa pemantulan, ya kan? Nah, di sini contoh soalnya, kata dia tadi, didekatkan dengan cermin lain sehingga membentuk sudut seperti pada gambar. Nah, di gambar ini dek, ada dua cermin. Ini cermin satu, ini cermin dua. Kakak tuliskan ya, anggap saja yang ini adalah cermin satu, yang ini adalah cermin dua. Berhadapan ya, dan membentuk sudut 120 derajat. Nah, seperti pada gambar, berapakah sudut pantul pada cermin kedua? Artinya begini kan? Oh, kakak lupa ya, di soal ini, datanglah suatu sinar, ya, sinar datang yang membentuk sudut 20 terhadap sudut datarnya atau terhadap bidang datarnya. Jadi deku, ini di soal, ini adalah sudut 20 derajat. Nah, ini adalah sudut 20 derajat. Ini akan menjadi sinar datang yang kita anggap sebagai I. Seperti itu kan. Nanti kan dek, sinar datang ini akan mantul. Berarti ada sinar pantul. Karena di hadapannya ada cermin, berarti dia akan memantul sekali lagi. Nah, yang ditanya itu dekku, berapakah sudut pada cermin kedua? Sudut pantul pada cermin kedua. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita ambil ya. Analisisnya bagaimana Kak? Dek, kalau misalkan di sini sudut 20 derajat dan ini adalah garis normal. Garis normal terhadap bidang datar itu adalah sudut 90. Oke, benar. Jadi kalau ini sudut 90, kalau di sini 20, supaya jadi 90, sisanya berapa lagi? Iya, 70. Jadi kakak tuliskan sudut di sini adalah sudut 70 derajat. Untuk apa Kak? Untuk mengetahui sudut datang. Karena yang kita pakai bukan sudut yang mengapit pada sumbu datar, tetapi sudut yang mengapit pada garis normal. Berarti inilah yang dimaksud sebagai theta I atau theta I1. Sudah ya, kakak tuliskan ya untuk kejelasannya, bahwa nilai dari theta I1 sudut datang 1 nilainya adalah 70 derajat. Apa hukum Snellius yang kedua? Snellius mengatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu bidang datar. Satu ya, itu Snellius pertama. Snellius kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Otomatis kan dek, kalau ini garis normal, nantinya ini akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Gitu kan? Jadi kalau kakak tarikkan kemari ya, misalnya kemari. Nah, itu dia. Jadi kalau ini kan dek, otomatis inilah yang dimaksud sebagai sinar pantul. Dan sudutnya ini sama, kata dia ya. Jadi sudutnya ini sama. Berarti sudutnya ini berapa Kak? Sudutnya di sini adalah sudut 70. Nah, ini juga 70 derajat. Ini sebagai apa? Theta R. Karena ini adalah si R. Oke ya, kakak tuliskan bahwa nilai dari theta R1 juga senilai 70 derajat. Sudah sampai ke cermin 2, dia pasti akan dipantulkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan soal. Nah, kalau begitu dekku, kalau dia di cermin 2 tetap aja kan dek, akan ada nilai dari garis normal. Oke, kalau di sini ada garis normal kan dek. Bagaimana garis normal? Garis normal itu adalah garis yang dihubungkan tegak lurus terhadap bidang datar. Berarti tetap dia sudut 90.
Oke, jadi kalau kakak misalkan kadekku, tariklah ini dek supaya dia membentuk sudut 90. Berarti harus tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Berarti inilah dia yang disebut sebagai normal kedua. Normal pada cermin kedua. Normal pada cermin pertama. Oke, kalau begitu. Nah, Dik, kalau tadi kita ingat di sini adalah sudut 90, kalau di sini 70, berarti yang ini berapa? Yang ini otomatis sama ya, 20. Kakak tuliskan ini adalah 20 derajat. Saya. Nah, sampai di sini, Dekku, sampai di sini nanti, ini akan dipantulkan. Ini akan dipantulkan ini sekali lagi kemari. Nah, ini. Yang nantinya sudutnya ini akan sama. Sudut theta I2 sama dengan theta R2. Nah, kayak begitu kan? Nah, dari mana Kak kita dapat? Yang pasti mereka akan sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, dari mana kita dapat ini ya Kak? Nah, di kata kunci dari sini. Kenapa dari situ? Karena ini adalah segitiga. 120, 20 dan di sini belum ada sudutnya. Kakak misalkanlah ini adalah sudut X. Sudut X. Dan ingat, kalau terhadap garis normal dan bidang itu harus 90 derajat. Yang ini nanti yang ditanya soal. Inilah yang ditanya soal. Gitu, ya. Nah, kalau dia segitiga, misal ya, Dik, kakak misalkan ini segitiganya adalah segitiga ABC. Segitiga ABC. Oke, kakak kasih lagi ya di sini. Berarti theta I1 sama dengan 70, theta R1 sama dengan 70. Yang belum ada di sini adalah theta dari I2. Theta dari I2 kita nggak tahu. Karena nanti nilai dari theta R2 sama dengan nilai theta I2. Nah, ini sama. Inilah yang ditanya, kan kayak gitu. Nah, ini ditanya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apa gunanya segitiga ABC ini? Berarti segitiga A, B, C wajib sudutnya sudut berapa? Iya, benar. Sudut 180. Jadi kakak tuliskan di sini wajib 180 derajat. Yang menyatakan berarti 120 ditambah 20 ditambah X. Itulah yang bernilai 180. Jadi X-nya berapa? Kan seperti itu. Jadi kakak tuliskan di sini bahwa yang 180 tadi, yang ABC tadi kan Dik, wajib 180. Kenapa? Begitulah ketentuan di matematika bahwa segitiga itu harus membentuk 180 derajat. Oke ya. Jadi kita tuliskan di sini 120 ditambah dengan 20 ditambah dengan si X. Si X lah yang ditanya. 120 tambah 20, 140. Pindahkan ke kiri ya. Saat kita pindahkan ke kiri, dia menjadi negatif. Jadi kakak buat 180 dikurang 140. Inilah Dekku nilai dari si X. 180 dikurang 140. Berapa kira-kira? Nah ya, 40. Jadi X-nya di sini adalah 40 derajat. Kak, X yang dimaksud itu yang mana, Kak? X yang dimaksud itu yang ini. Ya kan? Berarti kan Dekku, kalau misalkanlah di sini X-nya ini bernilai 40, sedangkan mereka ini adalah tegak lurus. Tegak lurus tadi harus 90. Kalau di sini 40, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 50. Jadi theta I2 adalah 50 derajat. Jadi gini ya kesimpulannya ya. Jika tadi nilai dari sudut normalnya itu kan Dek, sudut normal tadi itu adalah penjumlahan antara si X ditambah dengan theta I2 yang ditanya. Ya, theta I2 yang ditanya. Ya udah, langsung dimasukkan aja kan. Normal berapa sudutnya? 90. Ya gitu kan? 90. Ini kan yang ditanya, si X sudah dapat? Sudah. Pindah ke kiri jadi negatif dikurang 40. Berarti hasilnya berapa? Theta I2. 90 dikurang 40 hasilnya adalah 50. Berarti theta I2 hasilnya adalah 50 derajat. Kak, ada nggak cara cerdasnya Kak? Atau ada nggak caranya Kak tanpa analisis? Memasukkan rumus saja Kak? Ada Dik. Nah perhatikan ya, ini ilmunya sangat mahal ini. Perhatikan. Dari mana Kak? Jadi gini, yang ditanya itu kan di cermin 2. Theta I2. Berarti kalau yang ditanya nilai dari theta I2
Theta I2 ya sama dengan nilai dari sudut apit. Berarti sudut apit itu adalah theta. Nah, theta dikuranglah dengan sudut pantul yang pertama. Berarti theta dari I1. Nah, ini cara cerdasnya. Kalau ini cara cerdasnya Kak, coba kita buktikan. Boleh. Tetanya berapa? Tetanya adalah 120. Berarti tetanya adalah 120 dikurang theta I1. Theta I1-nya berapa? Theta I1-nya adalah yang di atas 70. Berarti 120 dikurang 70 berapa? 50 derajat. Sama enggak? Sama. Nah, inilah dia cara cerdasnya. Begitu. Bisa ya? Oke. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kita harus berinteraksi melalui kolom komentar ya. Kalian harus lampirkan komentar kalian dan kritik kalian. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, Dek, dua cermin datar membentuk sudut 70 derajat. Membentuk sudut 70 derajat. Ini dia. Cermin P dan cermin Q. Cermin P dan cermin Q. Oke. Seberkas cahaya terang, seberkas cahaya datang pada cermin P, datang pada cermin P. Oke. Nah, dengan sudut datang 40 derajat. Sudut datang 40 derajat berarti harus diapit terhadap garis normal, ya. Kemudian cahaya dipantulkan ke cermin Q. Jadi ceritanya nih, sudah masuk kemari kan, Dek. Dipantulkan lagi kemari. Nah, itu. Jadi masuk kemari, dipantulkan lagi dia ke Q. Berapakah sudut pantul pada cermin Q? Nah, ini yang ditanya. Sudut pantul pada cermin Q. Sudut pantul pada cermin Q. Oke, kalau begitu, perhatikan. Ini kan katanya sudutnya adalah sudut 40. Tapi kita nggak tahu di mana normalnya. Tetap saja, normal itu adalah sudut 90. Berarti harus saling tegak lurus. Ambil dulu deh normalnya ya, Dek. Jadi bagaimana ngambilnya, Kak? Caranya harus tegak lurus. Inilah anggapkan. Nah, ini. Oke. Inilah yang disebut sebagai garis normal. Oke, inilah dia garis normal. Berarti kalau itu garis normal, Kak, sudut yang diapit kan harus terhadap normal. Benar. Berarti harus kalian apitkan kemari. Nah, ini. Inilah dia si 40 derajat yang dimaksud soal tadi. Jadi kalau ini 40 derajat itu apa, Kak? Theta dari I1 sama dengan theta dari R1. Nilainya sama-sama berapa? 40 derajat. Sampai sini bisa ya? Oke, lanjut. Berarti sinar datang membentuk 40 derajat terhadap garis normal. Otomatis dia pasti akan dipantulkan. Ya kan? Dipantulkan lah si kawan ini. Dipantulkan kemana, Kak? Dipantulkan ke cermin 2. Nah, ini. Dipantulkan ke cermin 2. Berarti inilah dia, Dek. Mantul kemari kan? Tapi tetap saja sudutnya adalah sama. Love, ya. Jadi di sini sudutnya adalah 40 derajat. Jadi yang ditanya setelah kemari kan, Dek, nanti otomatis dia akan mantul. Jadi mantulnya kemana, Kak? Ambil lagi, Dekku, garis normalnya. Ini analisisnya harus tajam ya. Ini adalah garis normal. Jangan langsung pening ya, Dek. Ini adalah garis normal. Berarti yang dipantulkan itu nanti kemana, Kak? Inilah kan, Dek, yang dimaksud sebagai sudut datang pada cermin kedua. Berarti dipantulkan dia kan, Dek. Kalau dipantulkan, ambil yang biru ya. Berarti kalau dipantulkan datang kemari, baru mantul lagi kan? Mantul dengan sudut yang sama. Nah, ini. Nah, itu. Jadi yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu yang ini, Dekku. Ini. Berarti sama dong, Kak? Iya, sama. Ini kan, Dek, nilai dari theta 2. Berarti ini adalah nilai R2. R2-nya lah yang ditanya. Theta I2 ya. Theta I2 ini dengan theta R2. Gitu. Itulah yang ditanya. Berarti bagaimana analisisnya? Perhatikan baik-baik. Kita tuliskan di sini yang ditanya itu adalah theta dari si R2. Tapi tetap aja ini theta dari si I2. Karena ini adalah sama yang ditanya. Oke, pelan-pelan kita jabarkan. Dek, tadi kan kakak bilang ini sudut apinya adalah sudut 70, ya kan? Terus ini kan garis normal nih, ya kan? Tapi kalau dia garis normal berarti sudutnya adalah sudut 90. Bisa dicerna ya. Kalau di sini 40, sisanya berapa lagi nih? Berapa lagi? 50. Nah, ini 50.
Ya kan? Nah, berarti terbentuk dong segitiganya. Iya, terbentuk segitiga. Kali ini namanya apa kita buat ya? Kakak buat namanya adalah PQR. PQR. Boleh ya? Berarti bagaimana itu Kak Ulfa? Berarti kan Deku, nilai dari segitiga V, Q, dan R jumlahnya wajib 180 derajat. Sedangkan sudut dari 180 derajat ini adalah 70 tambah 50 ditambah dengan si kawan ini. Ini adalah si X. Gitu kan? Berarti bagaimana ini? 180 sama dengan, kenapa 180 Kak? PQR. PQR wajib 180. Siapa aja penyusunnya? 70, 50, dan X. 70 tambah 50 tambah dengan si X. Bisa ya? Oke, yang sebangsa setanah air gabungkan. 70 dengan 50 berapa? 70 tambah 50 itu adalah 120. Pindah ke kiri jadi negatif. Berarti 180 dikurang 120 sama dengan si X. Bisa nggak? 70 tambah 50 ini pindah 3 sisa 2, 120. Iya, benar. Berarti 180 dikurang 120 berapa, Dek? 60, 70? Ah iya, jawabannya adalah si 60 derajat. Berarti X yang dimaksud di sini Dekku adalah 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, ini kan garis normal. Garis normal tadi sudah Kakak tekankan sudutnya harus sudut 90. Kembali ke yang tadi kan kasusnya kan. Berarti untuk si normal yang kedua ya Dek, normal yang kedua itu adalah penjumlahan antara si X, ya kan? Antara si X ditambah dengan theta I2 yang ditanya. Ini adalah yang ditanya ya. Berarti langsung aja masuk. Normal itu berapa? 90. X-nya tadi berapa? 60. Yang ditanya siapa? Theta dari I2. Pindah ke kiri jadi negatif. 90 dikurang 60. 30, maka jawabannya adalah theta I2 sama dengan 30 derajat. Jawabannya adalah 30. Kak, pakai cara cerdas aja lah Kak. Oke. Kalau pakai cara cerdas gampang aja kan? Kayak gitu tadi deh kan? Berarti theta I2 sama dengan sudut yang diapit dikurang dari theta I1. Tinggal masuk aja ya. Berarti kalau masuk tetanya yang diapit yang mana? 70, ya kan? Berarti 70 dikurang theta I1-nya berapa? Theta I1-nya tadi yang pertama kali datang, berarti 40. Nah, 70 dikurang 40 hasilnya adalah 30 derajat. Gampang sekali kan? Nah, itu sebenarnya kalau kita ambil soal yang diketahui aja say. Berarti 70 dikurang 40. Jawabannya berapa? 30. Nah, ini juga sama tadi. Yang diketahui berapa? 120. Yang datang berapa? 70. 120 dikurang 70 hasilnya adalah 50. Nah, seperti itu untuk pembahasan soal pemantulan dan pembiasan di optika geometri yang pertama. Jadi Deku, tinggalkan komentar di kolom komentar supaya kita ada interaksi. Nah, sampai di sini jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.